Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak tentang pernyataan prakarsa perubahan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy Rianita Sari selaku fasilitator kami serta Ibu Novelia Kartika selaku pengajar praktik atas segala bimbingannya dalam proses pemahaman modul 1.3 visi guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan kelompok 1. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Ibu Subainar sebagai moderator, saya sendiri Susanti sebagai presenter, Bu Eli Mustikarani sebagai penanya, Bu Tiara Indah Oktaviana sebagai penjawab, dan Bu Feni Windarti sebagai notulen. Sebelum kami memaparkan pernyataan prakarsa perubahan, kami akan menyampaikan terlebih dahulu visi masing-masing anggota kelompok. Visi dari Ibu Subainar adalah mempersiapkan peserta didik untuk menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas, kreatif, dan berkepribadian unggul melalui pendidikan yang berpihak pada murid. Visi Bu Susanti mewujudkan generasi unggul yang bermartabat dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan merdeka belajar. Visi dari Bu Elis Mustikarani adalah menjadikan peserta didik yang berbudi luhur sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Visi Bu Tiara Indah Oktaviana mewujudkan murid yang siap menghadapi perkembangan zaman dengan memiliki profil pelajar Pancasila untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Visi dari Bu Feni Windarti adalah mewujudkan pemimpin yang berkarakter baik. Setelah mengetahui visi-visi dari masing-masing anggota kelompok, maka visi yang disepakati oleh kelompok kami adalah mewujudkan generasi yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pendidikan yang berpihak pada murid. Prakarsa yang diusung oleh kelompok kami yaitu menumbuhkan disiplin positif secara konsisten. Komponen yang pertama dari Bagja adalah buat pertanyaan. Apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan disiplin positif secara konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang dapat kami lakukan pada pertanyaan tersebut adalah membuat kesepakatan kelas terkait disiplin positif, berkolaborasi dengan murid, guru, orang tua, dan kepala sekolah. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Berikut daftar pertanyaannya. Siapakah yang sudah menerapkan disiplin positif? Aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap disiplin positif? Situasi seperti apa yang harus saya ciptakan untuk menumbuhkan sikap disiplin positif? Kompetensi apa yang sudah saya miliki sehingga dapat mendorong tumbuhnya sikap disiplin positif? Tindakan atau penyelidikan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari berbagai sumber kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan disiplin positif murid dari media elektronik, mencari narasumber yang sudah menerapkan disiplin positif, menjadi contoh dan teladan dalam menerapkan sikap disiplin positif. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Daftar pertanyaannya adalah
Apakah pembiasaan baru yang dapat saya lakukan jika disiplin positif dapat terwujud? Bagaimana perasaan saya setelah sikap disiplin positif dapat terwujud secara konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah dilakukan secara konsisten. Menuliskan kegiatan disiplin positif yang telah tercapai di jurnal dan merefleksikannya. Tahapan keempat adalah jabarkan rencana. Daftar pertanyaannya adalah apa saja langkah yang harus dilakukan dalam mewujudkan sikap disiplin positif? Bagaimanakah menjaga konsistensi sikap disiplin positif? Bagaimana mengukur kemajuan sudah terwujudnya sikap disiplin positif secara konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat capaian yang realistis dalam menumbuhkan sikap disiplin positif, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengevaluasi sikap disiplin positif yang telah murid lakukan, mencatat perubahan sikap yang terjadi selama pembiasaan sikap disiplin positif. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul adalah siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Berperan sebagai apa saja? Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau tentang sikap disiplin positif murid? Kapan usaha mewujudkan disiplin positif dimulai? Bagaimana pencatatan kemajuan selama proses penumbuhan sikap disiplin positif murid? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah mengajak seluruh rekan guru untuk membuat kesepakatan kelas terkait disiplin positif, membuat timeline waktu yang menjadi acuan dalam menumbuhkan sikap disiplin positif, membuat grup WhatsApp dengan orang tua atau wali murid dalam memantau penerapan sikap disiplin positif murid, mencatat setiap kemajuan yang ditunjukkan murid lalu mengevaluasi hasilnya untuk proses perbaikan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami memilih prakarsa perubahan disiplin positif karena saat membuat kesepakatan kelas, kita menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, tidak hanya satu kesepakatan. Oleh karena itu, kami sekaligus menekankan karakter yang positif, karena menurut kami disiplin positif sudah mewakili semua sikap yang ada di profil pelajar Pancasila melalui prakarsa perubahan. Jika prakarsa perubahan belum membuahkan hasil, maka kita bisa merefleksi ulang langkah-langkah yang kita ambil, mulai dari tahapan atap dan tahapan bagja. Ada kemungkinan di salah satu tahapan kita kurang maksimal dalam penerapannya. Demikian hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak pernyataan prakarsa perubahan. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.